keinginan untuk memakzulkan Jokowi itu bukan datang dari rakyat, tapi sudah berasal dari lingkaran inti kekuasaan Jokowi. Jadi ini tangan oposisi, ini tangan Menko Polhukam, itu kepala Jokowi diginiin, pusing itu Jokowi. Pak Mahfud dan rakyat yang diwakili oleh petisi 100, itu udah tampar-tampar Jokowi begini. Ikuti telinga itu Presiden. Ini negara, bukan harta warisan pribadi. Kalau seluruh tokoh-tokoh nasional mengerucut pada satu keinginan memakzulkan Jokowi, itu bukan mereka melawan TNI, melawan partai politik. Tidak. Mereka ingin mengusir 5 orang aktor perusak demokrasi, yaitu Jokowi, Iriana, adik ipar Jokowi, Kaisang, dan Gibran. Ini jelas di ruang publik. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Kembali hari ini saya menghadirkan narasumber sahabat kita semua, Faisal Assegaf, kritikus politik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Bung Hidup Faisal? revolusi. Wah, gitu ini dong. awalnya sudah membuat saya gemetar ini revolusi nih. Yeah. Ini Bang Faisal, saya lihat ya, ada gelombang yang besar aspirasi publik yang mendorong pemilu tanpa Jokowi, seperti yang Anda juga lakukan. Kemarin saya melihat Bung Faisal ini menggalang masyarakat ya. Tokoh-tokoh yang namanya petisi 100 ya. Dan kemudian menghembuskan, sebenarnya sejak lama Bung Faisal dan teman-teman ini menghembuskan bahwa pemilu tanpa Jokowi. Saya lihat lebih konkret lagi kemarin, mendatangi kantor Menko Polhukam dan setelah keluar kok dihembuskan lagi segera melakukan pemakzulan. Apa maksudnya? Silahkan dijelaskan. Ya, sebenarnya isu pemakzulan itu kan bahasa rakyat itu mengusir presiden dari kekuasaan, kan? Tapi bahasa yang diperhalus dalam bahasa kamus Indonesia, bahasa politik pemakzulan. Tapi kalau hampir di semua pikiran rakyat itu gerakan mengusir presiden dari kekuasaan. Kenapa? Itu karena dia akan melakukan politik cawe-cawe. Politik cawe-cawe itu kemudian bergeser menjadi makna mencuri suara rakyat lewat ruang pemilu. Mengambil hak yang bukan haknya. Jadi kalau ada orang yang berkuasa dengan mental mencuri, baik itu pembuatan kebijakan maupun demokrasi yang curang, maka mereka harus diusir. Diusir ya? Diusir dengan bahasa yang diperhalus pemakzulan. Waktu Bung Faisal berdiskusi dengan Menko Polhukam mengenai wacana pemakzulan, apa respon dari Pak Mahfud? Sebenarnya kalau mau dilihat secara substansi, ketiga pembantu utama presiden di bidang politik berani membuka pintu untuk menampung aspirasi lebih khusus dari kalangan kelompok kritis oposisi, kan? Itu sudah melampaui definisi narasi sebenarnya. Artinya orang sudah kemudian publik menyimpulkan bahwa rakyat dan Menko Polhukam bersatu untuk melawan Presiden Jokowi. Apalagi isu yang diangkat itu pemakzulan. Kalau itu datang di luar pagar Menko Polhukam melalui aksi demo, itu penyampaian aspirasi yang biasa. Tapi kalau Menko Polhukam berani memfasilitasi satu kesadaran publik, gerakan rakyat, ditambung dalam semangat gerakan anti pemilu curang, kemudian muncul di forum itu, mereka fokus mengevaluasi Jokowi dan minta dimakzulkan, itu sudah jauh. Kewenangan Menko Polhukam sudah melampaui DPR, melampaui lembaga tinggi negara. Kan dia pembantu utama, di mana marwah, harga diri, kehormatan presiden itu tergantung Menko Polhukam. Apakah dalam diskusi itu Mahfud juga menjelaskan bahwa memang nyata-nyata melihat ada kecurangan atau cawe-cawe yang dilakukan presiden? Iya, tadi dulu Bang. Dia membuka pintu, bertemu para tokoh-tokoh oposisi, diberikan secara terhormat ruangnya. Kemudian dia menanyakan hal-hal yang substansi. Kemudian muncul di forum itu ada semacam kesepahaman petisi 100 dengan Pak Mahfud. Bahwa untuk mencegah pemilu ada solusi konstitusi, yaitu memakzulkan presiden. Jadi peristiwa datang ke kantor yang strategi, pembicaraan yang sangat sensitif, melibatkan dua elemen yang berbeda, kan? Penguasa dan oposisi. Ini sudah satu kudeta secara moral. Sudah menampar-nampar Jokowi seperti begini. Bahwa bukan hanya rakyat yang cemas soal kecurangan pemilu, soal keresahan ini, tapi seorang Menko Polhukam pun sudah membuka hati, membuka nurani untuk menampung aspirasi rakyat, memperbincangkan bahwa memang ada jalan konstitusi untuk mengevaluasi kekuasaan Jokowi. Jadi tampar, Pak Mahfud itu tampar Pak Jokowi begini.
Karena sebagai pembantu di bidang politik, dia mestinya harus menjaga kehormatan presiden, menjaga marwah. Tapi ini justru terbalik. Nah ini satu lompatan politik harus diapresiasi. Karena di tengah DPR itu semua pada tidur. Mereka seperti budak-budak yang tidak berdaya, yang dimonitoring oleh kekuasaan. Tapi di jantung kekuasaan berdiri seseorang yang gagah, berani, seorang pakar hukum tata negara. Menggunakan alat kekuasaan, menyalurkan aspirasi untuk mengatakan, memang kalau kekuasaan semena-mena ada peluang untuk dimakzulkan. Oleh sebab itu, Pak Mahfud kemudian menjelaskan cara pemakzulan dan mengatakan terus-menerus ini kan oleh media bahwa memang ada suara-suara yang menghendaki Jokowi dilengsarkan dan itu adalah hak rakyat. Bahkan lebih jauh Pak Mahfud mengatakan kalau rakyat mau melakukan people power, revolusi, itu kan kehendak rakyat. Satu ucapan yang menurut saya tidak pernah keluar selama hampir 9 tahun Jokowi berkuasa, belum ada pembantu utama di level Menko Polhukam mengurai sesuatu yang mengancam kekuasaan Jokowi. Dan hari ini kan kita lihat bergulir memasuki orbit pemikiran semua pengambil keputusan strategi. Bahkan Mbak Puan selaku Ketua DPR mempersilahkan elemen rakyat untuk mengambil hak mereka menyalurkan isu pemakzulan ke DPR. Dan kemudian juga muncul kan respon dari anak Presiden Gibran, kalau mau jatuhkan Jokowi, mau makzulkan, monggo. Nah ini kan menantang ini bocah ini kan, dia nggak lihat efeknya jauh. Oke, kalau begitu pertemuan itu semakin mengerucut ya, kalau menurut saya mengerucut kepada wacana pemakzulan. Iya, saya di tempat ini kan sering ngomong abang. Ya. Sebenarnya di dalam internal kekuasaan, baik itu TNI, Polri, pembantu-pembantu presiden, bahkan tukang sapu di istana, itu semua punya hati nurani. Mereka sadar bahwa perusak demokrasi ini hanya 5 aktor. Yaitu Jokowi, adik iparnya, istrinya, Kaisang, Gibran. Hari-hari ini kan berputar di sana yang disebut dengan gerakan politik cawe-cawe. Yang mereka perkenalkan dalam rangka untuk memuluskan syahwat dinasti politik. Jadi kejahatan di dalam demokrasi dengan penggunaan kewenangan dan instrumen kekuasaan oleh 5 aktor ini semakin hari kan menimbulkan keresahan. Dan kemudian mereka memaksakan kehendak mereka melalui pemilu ini dengan cara-cara yang hampir setiap hari diperbincangkan. Mulai dari hancurnya Mahkamah Konstitusi, pemaksaan mendaftarnya Gibran di KPU, kemudian kebocoran anggaran korupsi. Kemudian baru muncul lagi PPATK menemukan ada partai baru yang punya transfer uang triliun rupiah. Kemudian muncul lagi proyek-proyek strategi nasional bernilai 500 triliun lebih yang masuk ke kantong-kantong politisi. Ini semua tidak lepas dari 5 aktor utama ini. Terus diperbincangkan, kalau tidak Jokowi, istrinya. Kalau tidak istrinya, Gibran. Kalau tidak Gibran, Kaisang. Dan berputar lagi ke adik ipar. Jadi lama-lama kita dan seluruh rakyat bisa menyimpulkan seluruh sumber daya negara dan seluruh potensi rakyat digiring hanya untuk melayani 5 aktor perusak demokrasi dan seolah-olah negara ini menjadi milik nenek moyang mereka. Nah, oleh sebab itu kalau seluruh tokoh-tokoh nasional, mahasiswa, akademisi, elemen rakyat mengerucut pada satu keinginan memakzulkan Jokowi, itu bukan mereka melawan TNI, melawan partai politik, melawan wakil presiden, tidak. Mereka ingin mengusir 5 orang aktor perusak demokrasi, yaitu Jokowi, Iriana, adik ipar Jokowi, Kaisang, dan Gibran. Ini jelas di ruang publik. Jadi satu gerakan yang dilegitimasi oleh saluran konstitusi, di mana hak rakyat melihat kalau ada satu keluarga di pusat kekuasaan bertindak semena-mena, menggunakan semua jasa kekuasaan itu untuk memperkaya diri, memperkuat kekuasaan, melanjutkan kekuasaan, ya udah, gunakan hak konstitusi, usir mereka keluar dari istana itu. Ini bukan negara dinasti. Yang saya tangkap seperti itu. Berarti pada saat diskusi itu, Pak Mahfud selaku Menko Polhukam dan selaku pakar hukum tata negara menyatakan bahwa pemakzulan memang itu dimungkinkan. Saya ulang lagi Abang Daku saya.
Ketika Pak Mahfud itu membuka pintu kepada tokoh-tokoh oposisi, diberikan ruang yang terhormat, itu Pak Mahfud sadar bahwa orang-orang ini adalah kelompok yang sangat marah terhadap Jokowi. Maka sebenarnya secara simbolik, makna yang paling mendalam di sana tanpa perlu ada narasi. Pertemuan itu sudah menunjukkan Pak Mahfud dan rakyat yang diwakili oleh petisi 100, itu udah tampar-tampar Jokowi begini. Kamu keluar dari istana. Jangan rakyat, pembantu utama kamu saja sudah menerima aspirasi rakyat dan gerah dengan Jokowi dan keluarga intinya. Itu kan yang tersirat, yang tidak usah diperbincangkan. Karena mana mungkin seorang pembantu utama yang strategi, seorang Menko Polhukam, yang bertugas menjaga marwah kekuasaan Jokowi, kemudian bekerja sama dalam diskusi strategi dengan tokoh-tokoh oposisi. Itu mustahil terjadi. Nah, saya bersyukur sebagai individu yang menginisiasi hubungan antara representasi tokoh dari dalam negara dan tokoh kritis dari luar. Setelah ketemu kan terlihat di ruang publik bahwa keinginan untuk memakzulkan Jokowi itu bukan datang dari rakyat, tapi sudah berasal dari lingkaran inti kekuasaan Jokowi. Nah, kita berharap para tokoh akademisi juga mereka meluangkan waktu bersilaturahmi dengan Panglima TNI, dengan Kapolri, dengan para otoritas di lingkaran kekuasaan untuk menyadarkan semua pihak bahwa mereka digaji oleh rakyat dan sekarang ini negara disandra oleh 5 aktor perusak demokrasi, yaitu Jokowi, istrinya, adik iparnya, Kaisang dan Gibran. 5 ini aja yang menjadi masalah dalam negara. Semua itu teman, semua itu saudara. Jadi tidak ada lagi permusuhan. Nah, pandangan-pandangan seperti ini kan makin bergulir. Orang makin sadar, oh ternyata 5 orang ini menggunakan simbol-simbol negara, fasilitas negara untuk mengadu domba sesama elemen rakyat. Bahkan ingin menciptakan satu ruang demokrasi yang ugal-ugalan, yang diperhalus politik cawe-cawe, tapi intinya untuk melakukan pencurian suara rakyat, untuk menghancurkan kedaulatan politik rakyat. Itu terang dan jelas di ruang publik. Bung Faisal, ini kan tadi alasan Anda bersama petisi 100 orang dan Pak Mahfud bahwa pemaksulan itu sudah bisa dilakukan karena ada beberapa indikasi dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden. Misalnya cawe-cawe, penggunaan aparat dan lain sebagainya. Apa itu diskusikan di dalam pertemuan dengan Mahfud? Ya, itu sudah saya jelasin lewat berbagai media nasional. Ya. Bahwa sebagai inisiator kita tidak fokus bicara soal pemakzulan. Kita bicara soal rangkaian peristiwa kecurangan dalam bernegara, kecurangan politik, kecurangan demokrasi yang dikhawatirkan berimbas kepada puncak dari kecurangan, yaitu kecurangan pemilu. Kebetulan di sana Pak Mahfud itu kan membentuk Satgas Anti Pemilu Curang. Kecemasan yang sama juga datang di lingkaran kekuasaan. Nah, keberanian Pak Mahfud menawarkan Satgas Anti Pemilu dan Pak Mahfud itu menyampaikan ke publik secara terbuka bahwa apabila rakyat ingin menyalurkan aspirasi mereka terkait dengan indikasi kecurangan pemilu, bisa ke Menko Polhukam. Jadi undangan itu terbuka sebenarnya. Kemudian saya membaca itu di media dan mencoba menghubungi Pak Mahfud lewat telepon. Beliau mau, kan beliau tahu kalau saya ini anti Jokowi, kawan-kawan ini anti Jokowi. Makanya saya ulang-ulang tadi kalau dia mau buka pintu. Anti Jokowi dalam arti positif ya, mengkritisi. Yang namanya anti positif, pasti kita anti hal-hal yang negatif dari Jokowi. Jadi ketika secara protokol mulai dari pintu depan sampai ke dalam itu diberikan penghormatan. Bahkan satpam-satpam itu tanya, apakah kalau begitu saya mau tanya, kecurangan apa yang Anda diskusikan di dalam itu? Oh banyak, tentang regulasi, tentang sistem, tentang evaluasi proses demokrasi. Bentuk-bentuknya seperti apa yang Anda lihat? Misal runutan yang paling nyata itu kita melihat, saya mengatakan buat Pak Mahfud bahwa kalau bicara tentang keterlibatan oknum aparat di dalam upaya mencurangi suara rakyat, itu contoh yang tersedia sudah ada. Sudah diprakarsai oleh 5 orang dengan menghancurkan MK, memaksakan Gibran lolos, didaftarkan ke KPU, dan hasilnya kan sekarang sidang kan di DKPP, mempersoalkan problem MK. Jadi rontoknya MK ini adalah deklarasi secara terbuka yang dilakukan oleh Jokowi untuk
mengatakan bahwa dia akan menguasai ruang demokrasi ini. Dan sebelum hancurnya MK ini, kan Pak Jokowi sudah umumkan, saya akan melakukan politik cawe-cawe. Artinya saya akan mengintervensi pemilu. Karena yang bisa mengintervensi kan orang harus memiliki kekuasaan yang besar. Kalau rakyat nggak bisa. Kemudian panggilan politik jahat ini ditangkap oleh para bandar, makelar, tengkulak, orang-orang jahat yang ingin mendapat peluang dari kerjasama kejahatan itu. Kemudian muncul kan peristiwa di mana-mana. Oknum-oknum desa terlibat, aparat-aparat terlibat. Jadi ini satu sistem. Satu rangkaian ya. Oleh sebab itu kami kawan-kawan petisi 100 kemudian mengusulkan, Pak, tidak ada jalan lain untuk mencegah laju kejahatan yang di backing oleh pendekatan sistem, regulasi, kebijakan ini kan. Yang terang-terangan politik komando jahatnya ini. Hanya ada satu cara, memakzulkan. Artinya kalau ikan itu busuk, maka bagian kepalanya langsung dipotong supaya bagian badan ke bawah tidak rusak. Nah itu muncul dalam bahasa yang sederhana, tapi kemudian isu ini menjadi sensitif, berkembang. Saya sendiri kaget. Di situ saya mengambil kesimpulan bahwa Pak Mahfud masih punya nurani. Dia mewakili representasi dari para pembantu presiden yang sebagian besar ada di lingkaran presiden, walaupun tidak mengucap dalam diam mereka sebenarnya mereka mendukung. Apa punya nurani atau punya kepentingan karena dia sebagai cawapres? Kalau dia punya kepentingan politik, ingin menggoreng isu pemakzulan, itu merugikan Pak Mahfud. Justru merugikan. Karena dia harus menggunakan sumber daya kekuasaan Jokowi untuk saling berbagi, mendapatkan dukungan. Tapi kalau dia berhadapan-hadapan karena nuraninya ingin sejalan dengan rakyat, maka orang melihat Pak Mahfud itu tidak lagi berdiri sebagai kepentingan cawapres. Dia seorang ilmuwan, dia seorang pejabat yang ingin menegaskan bahwa daya rusak yang diciptakan oleh kelompok dinasti politik ini masih ada orang-orang berjiwa negarawan, bukan hanya dirinya, orang lain juga. Menteri-menteri lain itu dalam diam saya yakin mereka melakukan pembangkangan terhadap Jokowi. Oleh sebab itu saya mengusulkan sudah saatnya elemen rakyat ini membuang kecurigaan. Bangun silaturahmi dengan Kapolri, dengan Panglima TNI, dengan para menteri-menteri, dengan pejabat strategi, dalam rangka untuk berkomunikasi. Yakinkan kepada mereka bahwa sebenarnya sadar tidak sadar negara ini dikendalikan hanya oleh 5 orang tadi, aktor perusak demokrasi. Kalau mereka ini diusir keluar dari lingkaran kekuasaan, semua ini berjalan damai. Semua ini akan happy, tidak saling berhadapan-hadapan. Oke, Bung Faisal, kalau misalnya pemakzulan ternyata tidak bisa dilakukan, karena kan pemakzulan yang konstitusional itu hanya bisa dilakukan oleh teman-teman di DPR ya, lewat forum di DPR. Kalau misalnya itu terkendala, tidak bisa dilaksanakan, padahal pemilu sebentar lagi kurang lebih 1 bulan lagi, apa yang petisi 100 lakukan bersama rakyat? Kalau saya mengamati penjelasan petisi 100 itu bagus. Mereka tidak ada urusan dengan election, dengan pemilu. Semangat itu tetap jalan. Sebagai bentuk protes mereka terhadap penyimpangan dalam bernegara. Kalau saya pribadi melihat problem perdebatan soal waktu dan mekanisme yang dianggap ini tidak cukup waktu, mekanismenya panjang dalam urusan pemakzulan, bisa keliru. Karena pertanyaan yang bisa dibalikan adalah kalau pemilu dilakukan, bisa menjamin apakah pemilu tidak curang? Kan tidak ada solusinya. Jadi menurut saya gerakan pemakzulan ini harus dilihat sebagai satu konsolidasi kesadaran moral menolak praktek pemilu curang. Apakah pemakzulan dalam mekanisme di DPR tidak bekerja atau bekerja, itu urusan lain. Kita menunggu sikap moralitas dari partai politik. Tapi karena sebagai gerakan yang sekarang direspon di lingkar kekuasaan, dia akan menjadi konsolidasi untuk menyatukan semua kekuatan. Bahwa akan muncul pilihan lain. Yang saya membaca dari pikiran Pak Mahfud maupun petisi 100, mereka sadar tidak bisa terjadi pemakzulan, berarti ada pilihan yang tersirat. Ada pilihan yang sangat lebih dari pemakzulan. Apa itu? Revolusi, people power. Karena situasi itu akan terjadi di
luar mekanisme konstitusi. Berarti ada semacam situasi untuk mengarah kepada 98 dan ini sama. Kalau 98 itu pasca pemilu 97 ledakannya protes rakyat terjadi, ya kan? Ini juga bisa. Kalau pemakzulan tidak bisa menahan laju kecurangan dipaksakan dilegalkan lewat pemilu, sudah otomatis akan ada gelombang-gelombang aksi yang lebih krusial. Dan jangan lupa Bang, hasil survei Pemuda ICMI yang baru dikeluarkan, 82% hasil survei di berbagai daerah yang rawan itu menyimpulkan kalau pemilu curang ini dipaksakan, mereka akan minta referendum, mereka akan minta merdeka. Karena mereka suaranya kecil di luar Jawa. Suara sudah kecil dicurangi lagi. Berarti tujuan pemilu untuk curang itu adalah untuk merampok sumber kekayaan alam di daerah. Dan otomatis mereka akan berdiri untuk menggelar referendum. Ini hasil survei. Abang bisa bayangkan di luar Jawa itu masyarakat suaranya kecil. Di Papua, di Riau, di Aceh, di Maluku. Kemudian dicurangi. Sudah suaranya kecil dicurangi. Itu satu kejahatan. Mestinya kan dijaga. Nah, bisa berakibat data survei itu memberi jalan bahwa ada semangat untuk meminta referendum. Jadi Anda mau katakan bahwa kalau pemilu ini atau pilpres ini dipaksakan dengan kecurangan, maka akan terjadi desintegrasi? Potensi itu kan yang sekarang ramai diperbincangkan dan itu juga disampaikan di ruang diskusi dengan Pak Mahfud. Jadi ada ruang ya terjadinya desintegrasi. Di situ saya mengatakan Pak Mahfud, saya dengan kawan-kawan, bahwa pemilu tidak dilihat hanya untuk melahirkan pemimpin nasional. Tetapi pemilu itu adalah instrumen politik negara dalam rangka memperkuat semangat persatuan nasional. Kalau instrumen negara yang bertujuan mulia dan baik ini dicurangi oleh pengusung politik dinasti politik, maka akan berakibat perubahan strategi cara pandang publik yang menyimpulkan bahwa demokrasi ini liberal hanya dimanfaatkan dengan politik transaksional untuk melanggengkan kejahatan berikutnya. Maka apa yang terjadi? Kebijakan-kebijakan negara, sumber-sumber kekayaan alam, hak ekonomi rakyat itu akan dirampok oleh segelintir orang dengan mendapatkan legitimasi demokrasi berbasis politik kecurangan. Itu pasti mengancam disintegrasi. Oke, Bung Faisal tadi katakan dalam diskusi itu Pak Mahfud dan kawan-kawan petisi 100 melihat bahwa kalau ternyata pemakzulan ini sulit dilakukan di DPR, maka yang bisa terjadi dan sudah ada benih-benihnya yaitu reformasi. Ya, bisa terjadi gejolak politik di luar people power, di luar ruang konstitusi. Oke, semacam people power. Cuma saya perlu luruskan. Oke. Jadi apa ya? Harus lebih mengerucut bahwa bukan soal pemakzulan dulu. Harus kita berterima kasih dan tepuk tangan kepada Pak Mahfud. Oke. Ketika Pak Mahfud menerima tokoh-tokoh oposisi, itu yang tadi saya bilang. Kenapa harus tepuk tangan? Bukankah itu dia punya kewajiban? Kan selama ini kan seluruh pembantu presiden itu tidak mau ketemu dengan tokoh-tokoh oposisi. Kalau mereka berdemo hampir 9 tahun itu dianggap tiada, mereka di luar pagar. Saya bersyukur ketika ada jembatan kesamaan pandangan melawan pemilu curang, di sana bentuk Satgas anti pemilu curang, oposisi juga pemilunya berkualitas, mereka bertemu. Itu ibaratnya kepala Jokowi itu diginiin, Pak. Dipukul kanan kiri. Bahwa hentikan kecurangan ini. Karena rakyat melihat secara jelas dan terang. Tidak ada kecurangan yang dilakukan dari kekuatan di bawah. Tapi mereka yang memiliki kekuasaan besar, yang memiliki ruang untuk melakukan kecurangan. Dan Jokowi sudah umumkan politik cawe-cawe. Yaitu politik kecurangan. Jadi ini tangan oposisi, ini tangan Menko Polhukam, itu kepala Jokowi diginiin, pusing itu Jokowi. Saya berpikir, kalau benar Satgas Menko Polhukam ini sungguh-sungguh mengkonsolidasi seluruh elemen rakyat untuk terus saling berinteraksi, maka kita nggak butuh DPR. Akan berkumpul jutaan orang di depan kantor Menko Polhukam, dan memang perlu juga berpikir bahwa kalau Soeharto dijatuhkan karena sistem kita parlementer,
DPR tempatnya. Kan sekarang presidensil. Sudah banyak orang yang mendukung Jokowi kecewa. Karena dia memilih langsung presiden. Menko Polhukam membuka pintu. Kalau datang banyak orang, ya udah rubuhkan saja. Dengan pendekatan people power damai. Sebagai imbas dari kekuasaan yang sangat jahat melumpuhkan parlemen. Kalau kamu sudah lumpuhkan parlemen, maka kamu berdiri untuk melawan seluruh jutaan rakyat. Maka bisa terjadi. Jadi jutaan rakyat datang ke Menko Polhukam. 100.000 saja. Bukan lagi ke DPR ya? Enggak usah. Kantor Menko Polhukam. Jadi bedanya dan reformasi 98 ketika rakyat berbondong itu parlementer. Sekarang presidensil. Oh, jadi sekarang datang ke kantor Menko kekuasaan absolut seolah-olah di tangan presiden dan pembantu strategi Menko Polhukam tanda kutip mulai membangkang, ya udah bekerjasama untuk selamatkan negara. Oke. Kalau begitu people power yang tadi Anda maksudkan bersama Prof. Mahfud yang kemungkinan besar akan terjadi kalau pemaksulan tidak terlaksana, apakah gejala itu sudah terlihat di lapangan? Misalnya kita melihat ada 899 kampus ya, mulai bergerak. Mahasiswa sudah mulai turun ke, walaupun masih di sekitaran kampusnya, membagi-bagikan pamflet yang berisi menolak politik dinasti, politik keluarga lah, bahasa rakyatnya ya. Apakah itu salah satu gejala atau prakondisi bahwa benar akan terjadi yang namanya people power atau reformasi jilid 2? Saya mau kasih ingat lagi. Oke. Sebelum jatuhnya Soeharto, itu ada keributan di lingkaran kekuasaan. Ada kelompok oposisi yang punya hubungan dekat dengan Habibie. Ada kelompok yang punya hubungan dengan para pejabat-pejabat strategi di lingkaran kekuasaan Soeharto. Kalau terjadi pengentalan konsolidasi terus-menerus, itu sensitif. Maka sudah otomatis menggerakkan arus bawah. Memberanikan mereka untuk bangkit. Kenapa? Karena pelaku-pelaku perlawanan itu sudah ada di lingkar kekuasaan. Ini dulu rumusnya. Jadi kenapa rakyat takut bereaksi? Karena semua pejabat itu seolah-olah diklaim kompak mendukung 5 orang itu. Padahal tidak. Mahfud tidak. Manuver Pak Mahfud itu melululantahkan klaim itu, menghancurkan klaim itu. Bahwa di jantung kekuasaan ada kesadaran politik negara untuk menyelamatkan rakyat, menyelamatkan arah tujuan negara. Kan tujuannya itu. Dari luar sudah banyak ini orang marah, rumput kering. Jadi antara korek api dan rumput kering ini, kalau terus-menerus ketemu, pasti kan terjadi kebakaran politik yang tidak bisa dibendung. Ini saya lihat realitas. Saya tidak mengarahkan. Relawan dari kelompok Ganjar, relawan dari kelompok Anies harus bikin gelombang datang ke sana kalau ada kecurangan, sampaikan. Karena sejauh ini tidak ada lembaga pengawasan pemilu yang berani membuka pintu seperti itu. Bawaslu itu lompat monyet aja itu, peragaan palsu itu. DPR diam, semua diam. Nah kalau ada satu lembaga strategi negara peduli ingin mengawal pemilu, ya udah kunci di situ dulu. Datang berbondong-bondong, representasi kampus, purnawirawan TNI, para pakar. Kalau terjadi gelombang itu akan efektif mencegah laju kerusakan politik cawe-cawe yang dimainkan oleh 5 aktor penjahat demokrasi. Kita nggak usah kemana-mana. Bung Faisal, tadi Anda mengatakan itu kan Mahfud sudah menyiapkan diri, menyiapkan institusinya untuk menerima, menampung laporan-laporan kecurangan pemilu yang sebenarnya tugasnya Bawaslu tapi tidak bisa dilakukan Bawaslu karena Bawaslunya diduga terkooptasi dengan kekuasaan. Apakah Kementerian Menko Polhukam bisa mencegah kalau laporan-laporan kecurangan itu dilaporkan? Itu kan tidak ada rumusan, Bang. Tidak ada satupun formula hari ini yang bisa ditawarkan untuk mencegah kecurangan pemilu. Tiba-tiba muncul kan satu reaksi yang cerdas, super jenius menurut saya. Karena mungkin ya Pak Mahfud melihat sumber kecurangan itu berasal dari pusat kekuasaan, maka untuk mencegahnya tidak perlu ke TPS dulu, tidak perlu ke lembaga lain dulu. Bagaimana energi rakyat ini disatukan dengan negara? Maka di sana kan Menko Polhukam menjembatani itu kan dengan nama Satgas Anti Pemilu Curang. Saya tanya Pak Mahfud, ini sejauh mana regulasinya? Dibilang ini udah ada dari pemilu ke pemilu. Dan menariknya
Satgas anti pemilu curang ini dijelaskan oleh Pak Mahfud terdiri dari representasi perwakilan Polri, perwakilan TNI, para pakar dan akademisi. Jadi ini udah lengkap. Karena jaraknya dekat dengan istana sebagai sumber yang diduga terlibat kecurangan, maka rakyat datang saja membawa bukti-bukti. Kemudian kita berharap Pak Mahfud bisa menyampaikan itu langsung kepada aktornya yang diduga melakukan kecurangan. Misal Pak Jokowi. Itu mekanismenya. Bisa diperpendek kan untuk tujuan negara, untuk tujuan rakyat. Mekanisme itu kan bisa sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang. Jadi ini bagus, tidak perlu mutar-mutar, tidak perlu jauh. Datang ke Menko Polhukam bawa data, tunjukkan fakta, dan arahkan tangan ke istana. Pak Mahfud salah tuh, ya bikin kecurangan. Itu Presiden Jokowi terlalu ngotot anaknya harus jadi cawapres. Apakah Pak Mahfud tahu itu? Tahu dong. Saya pejabat publik, membuka pintu kepada rakyat yang 9 tahun kalau saya ketemu abang yang kritis saja. Enggak, maksud saya begini, apakah Pak Mahfud tahu bahwa yang diduga akan melakukan kecurangan di Pilpres menggunakan aparatur itu adalah istana? Ya pastilah, kalau lihat. Enggak, dalam diskusi itu dia sebutkan. Seorang negarawan tidak boleh menyebut itu. Tapi ada sinyal. Boleh. Dengan Pak Mahfud sudah membuka forum itu kan sudah isu pemakzulan kan sudah pesannya aktornya Jokowi. Memang kita mau memakzulkan kepala desa. Kan kemana-mana kan wartawan tanya Pak Mahfud bagaimana pemakzulan, jawabannya kan bagus. Bahwa itu hak rakyat. Bahwa ini begini ini dan diberikan contoh-contoh kan. Jadi ibaratnya Pak Mahfud memfasilitasi ya. Sudah bukan memfasilitasi. Ini sudah bergulir dan sudah menuju kepada satu kerjasama. Ternyata ada jalan lain yang tidak menggunakan DPR, tapi bisa menyadarkan Presiden. Jadi kalau menurut saya, berbondong-bondong rakyat terus datang ke Satgas Menko Polhukam. Ya kita berharap Pak Mahfud laporkan ke Presiden. Kalau Presiden bandel, Presiden tutup telinga, Presiden tutup mata, datang lagi dalam jumlah banyak. Sampai terjadi penumpukan. Itulah yang disebut people power. Saya menangkap ada semacam itu. Ada semacam konsolidasi politik di luar kebiasaan. Karena kalau biasa itu kan rakyat ke DPR. Jadi datang saja ke Menko Polhukam. Tidak usah terlalu jauh. Ibarat Houthi dengan Amerika itu di Teluk Merah itu Aden kan. Waktu tembak rudal itu bagus. Nah, kita tepuk tangan bahwa penjahat demokrasi mendapatkan lawan rakyat yang datang dengan panah-panah api. Kalau DPR nggak usah, suruh mereka makan gaji buta. Rakyat sudah kecewa sama mereka. Mestinya kan tindakan Menko Polhukam ini adalah tindakan DPR. Jadi kalau Mbak Puan minta untuk kita datang ke DPR, saya juga di forum ini mau mengatakan, jangan basa-basi. Kalau Mbak Puan serius mau menggalang kesadaran moral rakyat, dia tidak boleh basa-basi. Minta orang dia hubungi saya akan jembatani. Karena kalau kita yang hubungi, tidak ada kepastian. Tapi kalau ada pembantu dari Mbak Puan, orang dekat Mbak Puan hubungi saya, Sal, kami siap buka pintu untuk rapat dengan pimpinan DPR, itu baru top. Jadi Anda melihat bahwa komentar Mbak Puan di media yang membuka diri untuk membahas pemakzulan, itu tidak terlalu serius? Belum serius. Karena kalau misal serius itu, saya meskol Pak Mahfud. Pak Mahfud telepon balik. Saya langsung bilang, Bang, bisa nggak kawan-kawan ketemu? Bisa, Sal. Serius. Itu serius ya. Jadi Anda harapkan bahwa Mbak Puan juga melakukan itu? Iya, dia menghubungi pihak-pihak, bukan saya saja. Dia memastikan bahwa siapkan waktu, tempat, dan rakyat bisa bersilaturahmi untuk sama-sama bekerja sama untuk melakukan perlawanan terhadap kecurangan pemilu. Tapi kalau dia melempar isu itu di luar dan kemudian tidak ada tindak lanjut, saya khawatir Mbak Puan dan PDIP makin tidak dipercaya. Karena sejauh ini PDIP itu terlalu takut. Takut sama siapa? Jokowi. Terlalu takut. Kenapa kira-kira dia takut? Padahal tinggal berapa bulan saja. Pidato-pidato pejabat PDIP itu terlalu berputar-putar. Seperti kita nonton Beluti yang tidak habis-habisnya itu. Harusnya kan tegas. Bahwa ini kecurangan musuh negara, musuh rakyat. PDIP membuka pintu, bersilaturahmi dengan seluruh elemen bangsa. Minum kopi bareng Ibu Megawati. Iya kan? Sama-sama untuk membangun
kesepahaman menyelamatkan demokrasi dan negara. Oke, Bu Faisal. Oh, bagus. Bu Faisal, kan tadi Anda mengatakan bahwa... Abang jangan potong karena saya lagi fokus ke Ibu Megawati, abang ini. Ini itu aku mau pertegas. Enggak, kalimat jelas, jangan sampai salah paham. Kalau PDIP mau berani, misal Ibu Megawati, dia egaliter. Buka pintu di Tiko Umar, ngopi bareng dengan para tokoh nasional. Mereka sama-sama sepakat mendukung Pak Mahfud dan rakyat untuk lawan pemilu curang. Nah, itu kan langkah konkret, bukan wacana. Oke, kalau begitu Bung Faisal mau mengatakan yang akan Anda lakukan mau ketemu Ibu Mega nih daripada Puan. Saya nggak ingin ketemu. Saya mengatakan tadi Mbak Puan kalau serius mau melawan pemilu lewat upaya pemakzulan, pemilu curang, pemakzulan, maka umumkan saja. Misal hari Selasa pimpinan DPR akan membuka ruang untuk berkomunikasi dengan para tokoh. Jam, tempat, saya yakin banyak yang datang. Jadi masuk ke tindakan operasional. Tapi kalau ya silakan datang ke DPR, itu bahasa-bahasa yang rakyat udah trauma. Nggak jelas. Kalau begitu, mending ke Ibu Mega? Karena apa kata Puan adalah Ibu Mega. Maka ini saran dari anak bangsa. Saya membaca elemen-elemen rakyat itu merindukan. Ketemu dengan Ibu Mega, mereka ingin melaporkan situasi ini sudah makin krusial. Nah, tinggal Ibu Mega mengumumkan lewat hasto. Misal hari Minggu jam 9 pagi, para tokoh-tokoh nasional, para akademisi akan bersilaturahmi dengan Ibu Mega untuk membahas ternyata ada jalan yang menarik untuk mengoreksi kekuasaan Jokowi, yaitu jalan yang dibuka oleh Menko Polhukam, namanya Satgas Anti Pemilu Curang. Maka bagaimana para tokoh nasional dan Ibu Megawati ini kemudian juga datang ke Menko Polhukam untuk memperkuat kelembagaan itu. Karena dia bekerja untuk tujuan kepentingan rakyat dan negara. Jangan sampai, saya khawatir, terlalu jauh sikap moral Pak Mahfud ini, kemudian Pak Jokowi mengambil tindakan untuk memecat Pak Mahfud. Maka kita akan kehilangan momentum. Ya kan? Jadi keluhan-keluhan PDIP dan yang sama dengan rakyat bahwa ada potensi kecurangan, ada saluran di Menko Polhukam. Namanya Satgas Anti Pemilu Curang. Oh, jadi Anda agak khawatir misalnya kalau Pak Mahfud tidak diberikan dukungan kuat, ini akan ada implikasinya. Misalnya Jokowi bisa memberhentikan Pak Mahfud di tengah jalan. Saya di dalam forum itu saya yakin ada intelijen yang sudah rekam. Saya bilang puncak dari kejahatan pemilu curang itu manakala Pak Menko Polhukam Mahfud MD dipecat, maka disitulah itu puncak kejahatan pemilu curang. Itu terkonfirmasi ya? Iya, saya yakin ada rekam ya. Mereka sudah sampaikan ke Jokowi sehingga Pak Jokowi juga saya yakin nggak berani. Karena sampai kalau dia mencopot Pak Mahfud, oh itu perang besar itu. Itu bisa terjadi. Gonjangan. Oh, itu bisa seperti di negara-negara Eropa di mana rakyat menyerbu istana, Pak. Bukan lagi DPR. Jadi ini bagus Satgas ini. Satgas ini kita harus tepuk tangan, kita gembira kan. Ada kayak kita apa ya? Ada satu lorong cahayanya kuat, tinggal bagaimana masuk itu. Ada harapan. Kalau orang ahli strategi negara dia nggak mau berpikir jauh-jauh. Ini sudah ini. Ada pintu ya. Tiap hari rakyat datang ketuk-ketuk kepala Jokowi. Berhenti kamu. Ini ada contoh nih kepala desa lagi Pak Presiden. Ya kan? Gara-gara kamu bilang politik cawe-cawe, kepala-kepala desa ini terlibat. Oknum-oknum aparat negara terlibat. Iya. Jadi Bung Faisal melihat bahwa ada dugaan oknum-oknum aparat negara ini digunakan. Pak, saya kasih contoh lagi, Pak. Ya. Contoh yang sederhana. Jarak kantor Menko Polhukam dengan istana itu dekat. Satu. Posisi Menko Polhukam itu pejabat kedua, bukan ketiga. Kedua. Karena Wapres ini kurang berperan. Maka ketika bicara keamanan, pertahanan, hukum, dan politik, itu ada di meja Pak Mahfud MD. Ketika Menko Polhukam membuka Satgas Anti Pemilu, orang kan tentu akan berpikir, siapa aktornya? Sejauh ini kesimpulan rakyat itu adalah Presiden Jokowi dengan politik cawe-cawe. Buktinya hancurnya MK. Buktinya oknum-oknum aparat seolah-olah digerakin untuk kepentingan Gibran dan Prabowo. Apa yang terjadi ketika Pak Menko Polhukam membuka pintu ini?
Maka secara logis rakyat berkesimpulan berarti untuk melawan politik cawe-cawe tidak usah capek-capek ke DPR. Datang ke Menko Polhukam. Bekerja sama dengan pembantu presiden yang paling strategi, yang masih punya moral, ya lawan politik cawe-cawe Jokowi. Itu intinya, Bang. Oke. Sangat sederhana. Dan konkret ya? Konkret. Kalau DPR ini kan makan tidur terima gaji buta. Bawaslu, udahlah, nggak ada. Ini kalau bertindak melakukan konsolidasi penyelamatan negara yang dimaksud presidium penyelamatan Indonesia ini. Karena komposisinya semua ada. Kalau negara dalam kondisi darurat, hukum kacau balau, konstitusi tidak berjalan, terjadi kekuasaan yang semena-mena, hati-hati Pak. Bisa yang dimaksud pemerintahan transisi ini Satgas anti kecurangan pemilu juga. Karena dia berangkat dari dukungan otoritas rakyat, moral. Mau saya kasih contoh? 98 Bang. Tidak banyak menteri yang lawan Pak Harto. Setelah Soeharto jatuh, terjadi kekacauan. Maka kan ada para tokoh berkumpul di rumah Gus Dur, namanya pertemuan Ciganjur. Memang legitimasi mereka konstitusi, legitimasi mereka itu undang-undang nggak ada. Tapi pada saat kekacauan itu, mereka dirujuk oleh publik untuk mengembalikan suasana berbangsa dalam waktu yang cepat. Kalau terjadi kekacauan, menurut saya, posisi Satgas anti kecurangan pemilu yang dirintis oleh Pak Mahfud ini bisa mendapat legitimasi dukungan rakyat. Oke, kalau begitu apakah Anda percaya orang-orang yang ada di Satgas Pemilu Anti Kecurangan yang dibentuk oleh Prof. Mahfud itu adalah orang-orang yang punya integritas dan punya keberanian? Kalau kita berangkat dari dinamika politik praktis, maka unsur-unsur saling prasangka, kecurigaan itu akan luas dan tidak ada batas. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang kepentingan politik negara, maka tidak boleh ada prasangka, tidak boleh ada kecurigaan. Karena pada politik negara itu yang dilihat adalah tujuannya, bukan siapa orangnya, bukan apa yang dilakukan, tapi tujuan. Nah, tujuannya sangat jelas, mencegah pemilu curang. Dan alamatnya jelas, kalau pemilu curang, presiden dimakzulkan. Artinya kurang apalagi Pak Mahfud meyakinkan semua pihak bahwa lembaga ini hanya untuk tujuan negara, tidak dalam konteks kepentingan politik praktis. Menurut saya, kita hindari semua potensi politik kotak-kotak, masuk ke dalam panggilan kesadaran moral bersama ini untuk mengambil tindakan nyata saja. Bahwa kalau ada yang kecewa campur tangan kekuasaan yang terlalu jauh ke dalam demokrasi ini, maka ada instrumen yang ada di lingkaran kekuasaan yang bisa dipakai untuk menampar presiden. Kamu berhenti dengan pemilu politik cawe-cawe. Ruang itu diberikan oleh Pak Mahfud MD. Kapan lagi rakyat bisa tampar presiden ketika menemukan dia melakukan politik cawe-cawe? Ini tempat yang paling bagus. Kalau datang ke DPR, disuruh parkir berdiri depan gedung DPR, para komplotan di sana itu menghina rakyat dan seolah-olah tidak mendengar suara rakyat. Terlalu jauh jarak DPR ke istana. Kalau kantor Menko Polhukam jaraknya dekat. Jadi datang bawa video, sampaikan aspirasi, lalu bilang, Pak Mahfud, kami tidak suka presiden karena anaknya berambisi jadi cawapres, dia mau politik cawe-cawe. Kalau bisa kita tampar dia. Ini bukan negara milik nenek moyang kamu. Ini negara milik seluruh rakyat Indonesia. Kebetulan di Satgas anti pemilu curang itu ada perwakilan TNI, ada perwakilan Polri, ada akademisi. Ini legal. Ikuti telinga itu presiden. Ini negara, bukan harta warisan pribadi. Semangat itu yang saya tangkap. Oke, jadi semangatnya ya? Semangat. Oke, Bung Faisal, itu hari dalam diskusi itu apakah Anda sudah menyampaikan berbagai dokumen yang menyangkut kecurangan yang diduga dilakukan oleh istana? Bang, kalau orang datang dalam bukti-bukti di ruang publik membawa dokumen, itu berarti kita menuju pengadilan untuk memverifikasi apakah dokumen itu valid atau tidak. Di ruang publik tidak. Yang disebut bukti adalah hati nurani, penglihatan objektif, kesadaran moral, melihat dan merasakan langsung. Akibat presiden berambisi membuat anaknya menjadi calon wakil presiden, maka semua sumber daya negara dan ruang demokrasi ini menjadi hancur-hancuran. Itu terlihat dan dibicarakan oleh jutaan rakyat.
Realita itu kita sampaikan kepada Pak Mahfud. Artinya dari modal kerusakan kecurangan bernegara berpotensi berimplikasi kepada kecurangan politik atau pemilu. Itu bukti itu kita sodorkan. Bukan bukti menurut saya. Menurut perbincangan akal sehat jutaan rakyat di seluruh kanal media sosial. Nah, apa buktinya? Banyak. Hari ini kan kepala desa, oknum aparat, mereka berani ikut melakukan kerusakan terhadap proses pemilu ini karena gurunya kincing berdiri, muridnya kincing berlari. Kalau presiden di sana mengambil posisi netral, posisi yang mencintai kehidupan berbangsa dan bernegara, taat kepada konstitusi, aturan, tidak gila-gilaan, saya pikir semua oknum-oknum di dalam struktur negara tidak akan berani untuk mengambil peluang melakukan kejahatan yang sama. Berarti semua sudah disampaikan ya, semua sudah didiskusikan tentang dugaan pelanggaran yang sudah terjadi. Karena itulah, jadi tinggal eksekusi. Karena itulah keluar bahwa harus Jokowi dimakzulkan. Itu karena semua rangkaian diskusinya udah komprehensif. Karena semua sudah disampaikan, ya, semua sudah dipaparkan secara jelas tentang dugaan pelanggaran yang terjadi. Ya. Maka pada saat itu Mahfud bilang pintu pemaksulan sudah terbuka. Seperti begitu. Pak Mahfud menampung bahwa ada suara yang menginginkan pemakzulan. Jadi siapa meminjam bahasa itu soal nomor 2 saja, tapi ucapan itu kan terjadi di jantung kekuasaan. Waktu ketika menerima petisi secara moral Pak Mahfud akui bahwa hanya pemakzulan salah satu cara untuk menghentikan kecurangan pemilu. Tidak ada cara lain. Dan itu disampaikan secara eksplisit ya sama teman-teman petisi. Kita baca media-media kan seperti itu. Oleh karena itu Anda ingin mengatakan inilah momen yang paling penting bahwa ada lembaga negara yang sudah siap mendukung untuk mengantisipasi, untuk melawan politik cawe-cawe kekuasaan Jokowi sebagai asbab utama perusak pemilu itu aja. Jadi jangan dirubah narasinya, diksinya, Bang. Narasinya apa tuh? Coba diulang. Sebagai upaya melawan politik cawe-cawe. Kan politik cawe-cawe ini sumberlah kecurangan pemilu. Siapa aktornya? 5 orang. Jokowi, istrinya, adik ipar, Kaesang, dan Gibran. Apa buktinya? Banyak. Sudah dibeberkan di Pak Mahfud. Dan Pak Mahfud itu goyang kepala. Mungkin menghindari tafsir-tafsir politik yang terlalu jauh. Tapi dia berani kan menampung suara oposisi. Ada satu yang Abang belum tanya. Apa itu? Kalau tidak terjadi instrumen pemakzulan ini tidak terjadi, ya kan? Iya. Saya bilang bahaya. Apa itu? Kalau tidak terjadi pemilu. Makanya tadi saya bilang kalau misalnya DPR tidak melaksanakan pemakzulan ini apa? Saya udah jawab ini sebenarnya di salah satu media asing. Kalau pemakzulan ini tidak dicegah dengan segala kekuatan kekuasaan, maka kita hitung bulan Oktober Pak Jokowi turun dari kekuasaan. Maka semua konsep di dalam pemakzulan ini, dugaan, tuduhan, tuntutannya itu akan berpindah dari peristiwa politik kepada peristiwa tuntutan hukum. Berarti mereka, para petisi 100 dan jutaan elemen rakyat ini akan masuk ke pintu-pintu pengadilan menuntut ketidakadilan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Menurut saya itu lebih bahaya. Ketidakadilan atau kecurangan? Ya, macam-macam. Kecurangan kan salah satu kan. Dan itu akan bergulir? Pasti. Saya mengkonfirmasi di berbagai toko oposisi dan saya anggap mereka jenius. Mereka bilang kita dorong terus ini pemakzulan. Kalau disumbat, berarti pertarungan kita di jalur hukum. Dan menyangkut perampokan sumber kekayaan alam, menyangkut korupsi, kebocoran APBN. Wah, itu akan menyeret Jokowi dalam berbagai tuntutan. Oleh karena itu harus benar-benar disikapi secara positif. Nah, kalau untuk menghindari terjadi tekanan yang begitu kuat, pemakzulan itu jalan yang sebenarnya menguntungkan semua pihak. Jadi Anda mau bilang justru pemakzulan ini adalah jalan yang paling elegan. Yang paling mulus. Paling bagus. Membuat tidak ada orang tersakiti. Kira-kira seperti itu. Ya, Pak Jokowi harus sadar. Soeharto 32 tahun. Kurang apa pengaruhnya. Tapi ketika turun dari kekuasaan, anak yang paling dicintai diseret ke pengadilan. Apalagi ukuran dia. Yang sudah banyak menaburkan luka, menyakiti perasaan rakyat. 100.000 orang di Republik ini saja marah, mereka berhari-hari datangi pintu-pintu pengadilan. Bahaya Pak Jokowi dan keluarganya. Sehingga selalu muncul kan di ruang publik
Kenapa Pak Jokowi cawe-cawe? Karena dia takut kalau dia turun dari kekuasaan dia, istrinya, anaknya, dan iparnya akan diseret di wilayah hukum. Dan hal itu terlontar oleh ucapan pembantunya, salah satu menterinya. Kalau kami kalah, semuanya masuk penjara. Sebab itu rakyat melihat mereka harus melakukan politik cawe-cawe. Atau bahasa yang paling tegas adalah kecurangan dalam bernegara dan berdemokrasi. Terima kasih Bung Faisal, inisiator petisi 100 yang sudah memberikan kita informasi, edukasi dan pencerahan tentang apa yang terjadi ketika mereka bertemu dengan Menko Polhukam yang membahas tentang tersedianya media pemaksulan. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.